selama ini mungkin kita salah, guys. Kenapa sih kita masih gini-gini aja, berasa nggak ada yang berubah, sulit sekali untuk komit dalam satu hal, yang padahal kita juga udah tahu semua itu butuh proses, butuh ketekunan. Ada satu kebiasaan yang sebenarnya menjadi penghambat, dan kebanyakan dari kita boleh jadi nggak sadar. Malas itu bukan faktor utamanya. Ada hal yang lebih mempengaruhi hidup kita selain itu. Dan bahkan ini bisa jadi penghambat utama daripada distraksi-distraksi lainnya. Bahaya nggak tuh? Kebiasaan ini disebut mental masturbation atau masturbasi mental. Ya, tinggal dibalik aja sih. Bahasa Inggris, satunya lagi bahasa Indo. Mental masturbation, masturbasi mental. Kita semua tahu ya, rasanya sangat menyenangkan dan seru sekali ketika kita ngobrolin soal mimpi, goals, atau cerita tentang tujuan-tujuan besar yang pengen kita capai. Membahas bagaimana kita mau mulai sebuah podcast, mulai ngebangun bisnis yang kita pikir akan menjadi perusahaan besar, atau project-project keren yang ada di kepala kita yang ingin kita lakukan. Terus kalian pernah ngerasain nggak? Dari hal-hal yang udah dibicarain, diceritain, kok seringkali semua itu cuma jadi obrolan sesaat aja ya? Obrolan yang bahkan bisa jadi seminggu kemudian kita lupa, seminggu kemudian kita tidak memiliki keinginan ataupun semangat yang kuat seperti semangatnya ketika kita membicarakannya. Kenapa sih ketika kita membicarakan soal mimpi, rasanya itu menyenangkan banget. Tapi ketika ingin mulai aksinya, malah kosong, malah nggak ada motivasinya. Kok bisa kayak gini gitu ya? Nah, hal ini itu disebut sebagai the illusion of progress, atau bahasa nyelenehnya, bahasa tongkrongannya yaitu masturbasi mental. Di mana masturbasi mental ini adalah suatu tindakan yang memberikan kita rasa senang, dopamine hit, dari hanya memikirkan dan membicarakan suatu impian, goals yang ingin kita capai, tanpa ada satupun aksi nyata yang kita lakukan. Jadi ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang psikolog bernama Peter Goldwasser, di mana dia menunjukkan bahwa orang yang menceritakan goalsnya, tujuan, impian secara publik, berkemungkinan besar tidak berhasil dalam mencapainya. Dari suatu eksperimen yang udah dilakukan, orang yang goalsnya sudah diketahui oleh orang lain, orang yang udah menceritakan goal atau tujuannya, itu mengalami penurunan performa terhadap usaha yang dilakukannya, dibanding mereka yang tetap private, yang tetap diam dan menyimpan tujuannya sendiri. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika kita bercerita soal goals, tujuan, apa yang ingin kita lakukan, apa yang ingin kita capai, dari situ akan memunculkan, kita akan mendapatkan pengakuan, validasi sosial, mendapat pujian-pujian. Dan dari validasi tersebut, dari pujian tersebut, itu memberikan efek reward kepada otak kita. Perasaan senang, perasaan seolah-olah kita udah mencapai tujuan itu, yang padahal realitanya itu belum terjadi, bahkan belum ada langkah yang kita lakukan. Dan akibatnya, motivasi untuk kita melakukan aksinya itu menurun, semangatnya hilang, karena kita udah mendapatkan instant rewardnya di awal. Nah, ini kan bisa jadi problem ya. Contoh gampangnya yang mungkin sering kita lihat atau bahkan terjadi dalam hidup kita yang relate dengan kita, itu kayak ketika kita baru mulai berolahraga. Baru sehari olahraga atau bahkan baru berencana doang, tapi udah langsung upload new journey starts now, new me will be reborn. Atau ada yang baru bikin logo brand, udah langsung cerita banyak hal ke semua orang soal gimana brand ini bakal jadi yang terbesar, bakal terkenal dan mendunia. Tapi ya berakhir nyangkut di fase coming soon aja. Berencana mau bikin podcast, mau mulai konten, udah cerita sana sini terkait bagaimana nantinya akan mengundang artis-artis besar, akan berkolaborasi dengan brand-brand ternama. Tapi pada akhirnya upload satu konten aja nggak pernah dilakuin. Dan ini bisa jadi perangkap kan, jebakan yang ngebuat hidup kita gitu-gitu aja, nggak ada perubahan, karena nggak ada langkah atau aksi nyata yang kita lakuin. Kalau kita belum sadar, ini bakal jadi siklus yang terus terjadi. Awal dapat ide baru, merasa semangat, cerita ke orang-orang, nyebarin di sosial media gitu ya, dapat validasi, pujian, ngerasa udah keren, ya motivasi untuk melakukan aksi nyatanya jadi menurun, nggak ada kemajuan, lalu datang ide yang baru lagi, akhirnya kembali ke siklus awal tadi, muter-muter terus jadinya. Makanya gue harap buat kalian yang ada di sini, dari apa yang udah kita bahas barusan, bisa membuat kita mulai sadar akan adanya jebakan ini. Karena kalau awareness-nya udah ada, kita udah mulai sadar, baru kita bisa ngomongin solusinya, bagaimana pencegahannya. Dan itu yang akan kita bahas di bab selanjutnya. Oke, di sini kita langsung aja ya.
Solusi pertama yang bisa kita lakukan yaitu bikin sistem progres yang akuntabel, yang dapat kita hitung. Kebanyakan dari kita mungkin berencana ingin melakukan sesuatu itu masih hanya sebatas omongan yang gak disertai target konkretnya. Gue mau konsisten upload konten, gue ingin lebih disiplin lagi, gue ingin naikin penjualan. Nah, alangkah baiknya itu kita bentuk dengan target-target yang jelas. Contoh, daripada kita bilang gue mau konsisten upload konten, lebih baik gue akan upload konten setiap minggu 3 video. Daripada kita bilang gue ingin lebih disiplin lagi soal olahraga, lebih baik gue akan olahraga setiap jam 6 pagi pada hari Senin, Rabu, Jumat. Jadi nggak cuma bilang gue pengen ini, pengen itu, tanpa adanya target yang jelas. Tapi kita jadikan hal yang bisa diukur. Konsistennya itu seberapa sih? Berapa kali? Disiplinnya itu mau seperti apa? Ibaratnya kayak ada KPI-nya lah, sehingga bisa kita pantau progres dan kemajuannya. Lanjut, solusi kedua yang bisa kita lakuin, breakdown mimpi atau goals besar jadi target-target kecil. Let's say beberapa dari kita punya mimpi. Gue ingin jadi kreator besar, gue mau jadi penulis hebat, gue mau jadi ya apapun itulah. Ketika goals besar ini dibiarin begitu aja, itu cuma akan jadi bahan kita untuk berfantasi, berimajinasi, sekedar jadi bahan pembicaraan yang ujung-ujungnya cuma ngasih rasa validasi dan pengakuan sosial. Yang tentu seperti yang udah kita bahas tadi di bab 1, kita hanya mendapatkan instant reward di awal dan merasa seolah-olah udah mencapainya. Akhirnya nggak ada aksi nyata yang kita lakukan. Nah, dengan kita memecah goals besar ini jadi target-target kecil, itu yang akan membantu kita untuk mampu melihat dengan jelas apa sih tindakan-tindakan yang harus kita lakukan untuk mendekatkan kita ke goals besar tersebut. Ini yang akan membuat otak kita jadi lebih fokus ke execution loop, kepada aksi nyata yang bisa kita lakukan, tidak terjebak dalam imajinasi dan fantasi sesaat aja. Lalu solusi yang ketiga yang bisa kita lakukan, simpan goals besar kita. Keep your goal private. Ada alasan kenapa orang yang benar-benar serius ingin merubah hidup mereka, yang serius dengan tujuan dan impian mereka, itu lebih pendiam soal rencananya. Mereka nggak koar-koar soal rencana besar yang akan dilakukan, karena mereka paham, ketika terlalu banyak berbicara soal tujuan mereka, goals mereka, itu hanya akan menguras energi yang mereka punya. Mereka hanya mendapatkan reward palsu, kesenangan semu dari validasi. Dan biasanya ini adalah orang-orang yang udah mulai berdamai dengan dirinya sendiri. Mereka udah tahu apa yang sebenarnya mereka butuhkan dan inginkan. Jadi mereka itu udah nggak peduli lagi. Orang lain nggak perlu tahu apa yang mereka lalui, apa yang sedang mereka perjuangkan, usahakan. Mereka nggak perlu menjelaskan. Karena yang mereka butuhkan itu bukan validasi, tapi emang bener-bener ingin fokus dan menginginkan tercapainya tujuan mereka. Ibaratnya kayak ketika kita ditanya nih, lo itu bener-bener ingin membangun bisnis, bener-bener ingin kerja di perusahaan X, bener-bener ingin mengejar tujuan tersebut, atau lo cuma pengen kelihatan keren aja karena ngebangun bisnis, karena lo kerja di perusahaan X, kelihatan keren karena mengejar tujuan tertentu. Kalau bener-bener kita ingin mencapai tujuannya, ya udah, nggak perlu kita koar sana-sini, menjelaskan semuanya. Cukup fokus aja, kerja, lakukan target-target kecil tadi yang bisa mendekatkan kita pada goals besarnya. Terkecuali kalau kita memang lagi pitching investment, ya kita harus jelasin semuanya. Visi misinya apa rencana ke depannya, dan lain-lain. Kan nggak mungkin diem-diem baik. Gimana investor mau tahu ide kita kalau kitanya diem? Jadi bukan berarti kita nggak boleh cerita sama sekali juga. Tapi kita harus bisa memilih siapa yang perlu tahu. Kayak teman terdekat kah, atau mentor kita mungkin, atau lingkup keluarga. Dan kita juga harus bisa menilai apakah pembicaraan tersebut akan membantu aksi kita atau cuma memuaskan ego sementara aja. Karena kalau pembicaraan itu hanya memuaskan ego kita, mendapatkan pujian, validasi, ya hati-hati, kita malah bisa terjebak dalam siklus mental masturbation tadi. Terakhir, ini gue ada tambahan sedikit aja. Sebenarnya 3 solusi tadi menurut gue udah cukup sih. Tapi kalau kita paham akan hal yang keempat ini, siapa tahu bisa sangat membantu. Jadi, gue ingin mengenalkan ke kalian yang namanya konsep The Deep. Ini adalah konsep yang ditulis oleh seorang entrepreneur, penulis yang bernama Seth Godin, di mana dalam bukunya dia menjelaskan, dalam perjalanan mengejar apapun yang kita inginkan, itu hampir selalu ada polanya. Di awal kita punya semangat yang tinggi, termotivasi, semuanya terasa menyenangkan, tapi setelah berjalan beberapa waktu, kita akan masuk ke fase yang berat, terasa stagnan, membosankan, tantangan dan kesulitan mulai datang. Nah, fase ini yang dia sebut sebagai The Deep. Dan di titik inilah yang memisahkan orang yang benar-benar serius dengan yang tidak. Orang yang paham bahwa the deep itu bagian dari prosesnya, cenderung akan bisa untuk bertahan, untuk terus belajar, mencari solusi, dan akhirnya bisa melewatinya. Sedangkan orang yang nggak siap atau tidak ingin menerima bahwa proses itu memang ada naik turunnya, terdapat tantangan dan kesulitan, cenderung berhenti dan mudah sekali untuk lompat-lompat ke hal-hal yang baru,
yang tentu segala sesuatu yang baru ya akan terasa lebih menyenangkan. Dimulai lagi dari fase awal, rasanya semangat, termotivasi. Ketika masuk fase yang berat, the deep, lompat lagi ke hal yang lain. Terus muter-muter yang akhirnya nggak ngebawa kita kemana-mana. Menurut gue, ini juga termasuk salah satu bentuk masturbasi mental. Karena kondisinya kita seperti terus mencari sensasi awal yang baru tanpa pernah benar-benar melewati satu hal sampai tuntas. Itulah pentingnya. Ketika kita udah mengetahui, memahami konsep the deep, bahwa the deep adalah hal yang wajar terjadi, ini bisa membantu mencegah diri kita terjebak dalam siklus tersebut. Kalau kalian ingin lebih tahu nih ya, lebih dalam tentang konsep the deep, kalian bisa baca bukunya aja, yang ini, The Deep, dari Seth Godin. Ya kalau dilihat sih emang bukunya tipis ya, tipis banget. Tapi isinya padat banget bro, daging. Oke, dari semua yang udah kita bahas tadi, bisa kita lihat ya, boleh jadi kita belum bisa konsisten dalam suatu hal, belum bisa komit dalam memulai sesuatu, itu bukan karena kita malas atau tidak mampu, tapi karena kita masih terjebak dalam siklus masturbasi mental, dan kita belum sadar. Kita punya impian, punya tujuan, tapi masalahnya mungkin selama ini kita udah merasa puas hanya dengan membicarakannya. Energi dan motivasi kita udah keburu habis di awal. Kita cerita ke sana ke sini, kita bakal ini bakal itu. Akhirnya energi kita cuma ditukar untuk kesenangan ego sesaat, validasi, dan pujian yang gak ada artinya. Dimana harusnya kita mengalihkan energi yang kita punya ke aksi yang nyata. Ya bisa dimulai dengan tadi, solusi yang udah kita bahas. Dari membuat sistem progres yang akuntabel yang bisa kita ukur, sehingga bisa kita pantau progresnya, kemajuannya, terus memecah goals besar jadi target-target kecil, biar nggak cuma berhenti di imaji dan fantasi aja. Kita bisa melihat dengan jelas langkah-langkah konkret yang bisa kita lakukan. Terus yang ketiga, keep your goal private. Diem-diem aja, nggak perlu ribut sana-sini, supaya energi kita tetap terjaga dan terhindar dari reward palsu. Karena kalau kita benar-benar serius ya, kita nggak perlu pengakuan atau validasi dari siapapun. Asik. Itu dia guys, mungkin ya segitu dulu aja untuk pembahasan video kali ini. Gue harap apapun impian, tujuan yang kalian miliki, gue miliki, ya kita semualah, itu bisa tercapai dengan cara yang terbaik. Amin. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini sampai habis. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua, and see you in the next video. Dadah.